Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. La nuthni thana'an kama athnaita anta ala nafsi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pendengar warga Madinah Islamic School yang berbahagia, pada hakikatnya manusia dibagi atas dua esensi. Yang pertama adalah badan fisik kita yang bersifat materi, bisa ditangkap oleh panca indera. Yang kedua adalah ruh atau jiwa yang bersifat non-materi. Dari kedua hal ini, mana yang paling utama? Tentu jawabannya adalah jiwa atau ruh. Sebagai penguatan, kalau kita contohkan, seorang fulan telah meninggal dunia, maka kita bilang si fulan sudah tidak ada. Meskipun pada hakikatnya kita lihat fisik, badan, jasadnya masih ada, tapi kita bilang tidak ada. Itu karena gambaran bahwasanya ruh dan jiwanya sudah tidak bersemayam di badan tersebut. Maka sebenarnya jiwa dan ruh itulah yang penting. Jiwa dan ruh itulah yang menjadikan manusia mendapatkan predikat hidup dan wujud atau punya eksistensi. Di dalam beberapa dalil Al-Quran disebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi, atau di dalam ayat yang lain tsumma sawwahu wa nafakha mir ruhihi. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan an-nafkhu huwa ijra'ur rih fi syai', atau kita sebut meniup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruhnya kepada manusia yang pada awalnya manusia berupa jasad, badan yang bersifat materi. Kemudian Allah meniupkan sebagai bentuk takriman wa tasyrifan, penghormatan dan penghargaan kepada manusia yang memang awalnya berasal dari air yang hina, mimma'in mahin. Di dalam sebuah filsafat ada seorang tokoh yang bernama Syihabuddin Suhrawardi. Beliau menggambarkan bahwasanya eksistensi atau wujud itu digambarkan seperti sebuah cahaya. Ruh, jiwa ini adalah cahaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita itu disebutkan seperti Nurul Anwar atau cahayanya cahaya. Di sini kita bertanya-tanya, apa hubungannya antara ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan wujud atau eksistensi? Kita coba definisi dari puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan lapar dan haus serta segala hal yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada hal-hal yang kita garis bawahi di sini. Menahan lapar dan haus. Kalau kita telusuri bahwasanya kalau kita menahan lapar, kita menahan haus,
sejatinya itu adalah kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, bukan kebutuhan jiwa dan ruh kita. Disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada wajah kita, tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah hati kita. Hati ini adalah perwakilan dari wujud eksistensi kita. Entah kalau di dalam bahasa lain disebutkan ruh ataupun jiwa. Ada seorang ulama namanya Abu Thalib Al-Makki. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Di situ beliau menulis dari awal hingga akhir bagaimana sejatinya sebagai hamba Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaninya, karena itulah yang pada dasarnya kebutuhan primer kita sebagai hamba Allah. Mulai dari qiyamul lail, mulai dari sholat subuh, kemudian zikir, kemudian wirid, kemudian berbagi, semua hal-hal itulah yang menjadi asupan, itulah menjadi nutrisi bagi hati kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita. Maka di bulan Ramadan ini adalah momen yang begitu tepat. Kita yang selama ini selalu menfokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan materi. Di momen ini kita ingin coba menyeimbangkan, bahkan kalau perlu porsi kebutuhan rohani, porsi kebutuhan jiwa dan ruh serta hati kita itu kita perbanyak dengan cara berpuasa. Kita mulai menghindari makan dan minum, itu adalah secuil dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang selama ini kita makan barang-barang yang halal, tapi demi memenuhi kebutuhan ruh dan jiwa kita, puasa menjadikan segala sesuatu yang halal seperti makan dan minum itu tidak kita lakukan sebagai bentuk kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani. Warga Madinah Islamic School yang berbahagia, di dalam sebuah hadis disebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Seberapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi nilai dari puasanya hanyalah lapar. Memang kalau kita lihat puasa dari segi manapun, dari sudut pandang manapun, itu memiliki unsur positif. Entah dari segi kesehatan, entah dari segi psikologis, ataupun secara spiritual. Akan tetapi dari hadis ini kita bisa meyakinkan diri kita. Puasa Ramadan bukan hanya berbicara tentang goal kita tentang kesehatan. Puasa Ramadan itu tidak hanya ingin mencapai target psikologi kita tenang, tapi itu sebagai bentuk kita hamba Allah yang ingin mengabdikan segala perintah dan larangannya harus kita jalankan dan kita hindari. Segala hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah puasa itu memberikan kebutuhan rohani kepada kita semuanya. Warga Madinah Islamic School yang berbahagia, di bulan Ramadan sekarang kita mencoba memberikan kesempatan besar agar nur atau cahaya dalam diri kita intensitasnya menjadi tinggi, agar nur dan iman kita menjadi tebal. Kita mulai sadar diri, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa
dan kebutuhan hati kita itu jauh lebih penting dibandingkan kebutuhan materi lainnya. Meskipun kita tetap membutuhkan, tapi kita hanya memerlukan secukupnya dan sewajarnya saja. Semoga selepas Ramadan ini jiwa dan ruh kita tidak kembali kering. Cahaya iman kita tidak menjadi redup, sehingga kita melihat 11 bulan setelahnya itu menjadi lapangan pertempuran kita agar tetap selalu menjaga kebutuhan rohani kita tercukupi. Al-afu minkum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.